Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Oke, ketua kelas bisa dipimpin untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Pada Pak Is, silakan. Ayo kawan-kawan, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, Bapak cek kehadiran dulu ya. Yang pertama, Elva, Clara, Hadir. Alita. Hadir. Oke, hadir semua ya. Hadir. Yang tadi pagi belum sarapan siapa? Saya. Atau belum sarapan? Udah sempat. Enggak dimasakin. Enggak dimasakin. Enggak ada sayur, Pak. Ini udah siang loh ini. Masa belum sarapan? Oke, jadi kalau anak-anak mau berangkat sekolah, diusahakan kalau mau berangkat sarapan dulu, biar kalau kita memperhatikan pelajaran di kelas nanti, jadi lebih fokus, lebih bisa mendengarkan gurunya, dan lebih bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa sarapan. Oke. Gimana Pedri? Pakai apa? Pakai protein, pakai 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Oke. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Luas bangun datar. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang luas bangun datar. Wow. Ada yang tahu belum bangun datar itu apa? Kemarin udah. Bangunan. Nah, pertemuan kemarin anak-anak udah belajar apa aja? Bangun ruang, bangun desa. Data dan sifat-sifatnya. Bangun datar dan sifat-sifatnya. Apa ruang? Bangun ruang apa bangun datar? Dua-duanya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar luas bangun datar. Nah, jadi ada yang tahu ini kita diskusi bersama ya. Pernahkah kamu melihat lantai ubin? Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara menghitung luas lantai itu? Nah, untuk menghitungnya kita harus belajar luas bangun datar. Nah, kita melihat yang ada di sekitar kita saat ini. Ruangan ini sekelilingnya ada ubinnya. Ubin itu ada ukurannya. Dan kita mau cari tahu nih luas ruangan ini berapa. Nah, itu kita bisa cari tahu dengan luas bangun datar. Kemudian Ubin apa Pak Ubin? ubin itu keramik lantai. Seperti ini nih, kotak-kotak di bawah ini ubin. Oke? Nah, tujuannya yang pertama, kalian mampu mengenal berbagai bangun datar. Kemudian kalian mampu memahami rumus-rumus bangun datar. Dan kalian juga mampu menghitung luas bangun datar. Oke, udah pada penasaran nggak sama materinya? Penasaran. Langsung saja ke pemateri pertama ya. Pemateri pertama dijelaskan oleh Ibu Delvi. Baik, terima kasih Pak Abe. Nah, tahu nggak sih apa sih luas itu? Tahu nggak luas itu apa? Besar. Luas itu apa coba? Lebar. Jadi luas itu seberapa besar permukaan suatu bangun. Nggak tahu soalnya. Nah, biasanya satuannya itu persegi seperti sentimeter persegi, meter persegi, dan lainnya. Kok ini ada dua? Nah, kemarin udah belajar kan tentang bangun datar apa aja, coba sebutin bangun datar ada apa aja. Yang pertama persegi, persegi panjang,
belajar tentang luas bangun datar yang pertama persegi dan persegi panjang. Sebelum kita tahu rumusnya itu apa sih luas persegi itu, nah sekarang anak-anak buat kelompok yang berisikan beberapa, terdiri dari 3 kelompok, akan menyelesaikan ini. Ini kira-kira ada bangun datar apa ini? Yang warna kuning ini bangun datar apa namanya? Persegi. Yang warna pink persegi panjang. Persegi panjang. Daunnya. Gambar. Gambarnya enggak. Persegi panjang. Yang ini apa namanya? Persegi panjang. Yang ini namanya apa? Persegi. Sekarang anak-anak akan menyelesaikan agar menutupi gambar persegi dan persegi panjang ini dengan kertas origami yang udah dipotong satu-satu. Nanti cara pengerjaannya itu ditutup memenuhi gambar persegi dan persegi panjang ini. Paham? Paham. Di kelompok 1 ditempel ya. Kelompok 2 Berderet. ini kelompok oke, dikerjakan ya. Lemnya mana? Ada motifnya, kalian ditempel. Nih. Tempel. Ya ini kamu nempel, aku buka. Udah dikerjain semuanya? Udah. Coba sekarang perwakilan kelompok yang persegi dan persegi panjang maju ke depan untuk menghitung ada berapa kotak yang dibutuhkan untuk memenuhi bangun datar persegi dan persegi panjangnya. Coba siapa yang mau maju? Ayo, persegi panjang sama perseginya. Ayo, maju. Aku persegi panjang. Oke, boleh. Maju. Ya. Coba ditunjukkan ke teman-temannya, mananya? Yang punya topik ini bangun apa? Persegi. Yang punya Larissa apa? Coba topik ada berapa kotak kecilnya yang bisa memenuhi yang di dalamnya ya? Ya. 4, Dihitung semua. Oh, ada 4. 8, 12, 16. Ada berapa? Ada 16, Bu. Ada 16. Ada 16 kotak kecil, Bu. Oke. Yang ini punya Dita, ada 8. 8 satuan kotak kecil. Oke. Nah, terus dari bangun persegi dan persegi panjang ini, nah dari sini kita bisa tahu nih luas bangun datar persegi dan persegi panjang itu. Nah, tadi punya topik ada 16 kotak kecil. Nah, yang di atas ada berapa? 4. Ada 4 kotak kecil. Yang kolom samping ada berapa? Ada 4 juga. Jadi kemarin sudah belajar kabar temuan pertama yaitu tentang bangun datar. Nah, kemarin kan bangun datar di persegi itu ada namanya, di pinggir-pinggir namanya apa? Nih, 1, 2, 3, 4 itu namanya apa? Sisi. Jadi ada sisi atas dan sisi sampingnya. Tadi sisi atasnya punya topik ada berapa? 4.
4. Nah, jadi namanya sisi dikali dengan Sisi. Nah, di atas ada 4, di samping ada 4. Nah, kata topik tadi di dalam ini untuk memenuhi perseginya ada berapa? Ada berapa kata kecil? 16. Nah, kira-kira 4 sama 4 jadi ditambah semua jadi 16. Nah, jadi sama aja 4 dikali 4. Jadi luas persegi itu sama aja luas sama dengan sisi dikali sisi. Nah, sekarang yang persegi panjang. Tadi punya kita ada berapa? Berapa kata kecil? 8. 8. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang bangun datar persegi. Nah, yang atas ini, yang ke sini, yang melebar ke samping itu namanya apa? Panjang. Kalau yang dari yang ke samping ini apa namanya? Lebar. Lebar. Nah, tadi kata Dita hitung ada berapa yang di samping yang atas? 1, 2, 3, 4. Kalau ke samping? 4. Yang ke samping? 2. Ada 2. Jadi rumus persegi panjang itu bisa kita hitung dengan cara tadi panjangnya itu ada berapa? 4. Sedangkan yang di lebarnya ada 2. Jadi untuk panjangnya ada 4, terus lebarnya ada 2. Kalau mau jadi 8 kira-kira diapain? Dikali. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jadi rumusnya persegi panjang itu panjang dikali dengan lebar. Tangan semuanya. Ini buat kopi. Alhamdulillah. Lumayan sarapan pagi. Sarapan permen. Selanjutnya kepada Ibu Hilda silakan. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini Ibu ada bangun-bangun namanya apa tadi? Persegi. Nah, coba di sini Ibu mau lipat atau dipotong karena biar mudah kita lipat aja ya. Nah, ini jadi bangun apa? Segitiga. Nah, jadi segitiga itu adalah separuh dari persegi atau bisa juga persegi panjang. Nah, jadi segitiga ini setengahnya dari persegi atau persegi panjang. Luas persegi tadi berapa kan berapa? Panjang persegi dikali persegi panjang kali lebar. Berarti luas segitiga ini setengah dari luas sisi kali sisi atau luas dari panjang dan lebar. Nah, karena ini segitiga, kita menyebut yang bagian bawah itu alas. Dan kita menghitung tinggi. Kenapa enggak sisi setengah kali sisi gitu kan? Maksud pertanyaan kenapa enggak setengah kali sisi? Karena tadi kan persegi itu kan sisi kali sisi. Nah, kalau persegi itu sisi dikali sisi itu sisinya mereka lurus. Jadi sedangkan segitiga ini kan miring ya. Jadi yang dicari itu tengah-tengahnya. Nah, biar lebih mudah, bawahnya itu kita ganti dengan rumus alas. Jadi luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Enggak. Bingung. Siapa yang ngomong bingung tadi angkat tangan? Bagian mana? Afif yang bingung. Kita contoh soal aja. Di sini ada contoh soal segitiga memiliki alas 8 cm, tingginya 6 cm. Berapa luasnya?
Berarti kan luas segitiga sama dengan setengah luasnya, rumus luasnya dikali alas dari tinggi. Alas berapa? 8. Dikali tingginya berapa? 6. 2 sama dengan 4 kali 6. 8 kali 6. Dikecilin bisa kan, Bu? Ya, itu bisa. Oh, Pak SD langsung Ya, 8 kali coret dulu, Bu. Iya. Kecilin berarti 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. 4 dikali 6 24. Jadi hasil luas segitiga berapa sentimeter? Coba kita cari contoh lain. Bu, kok dia CM Tanyain kenapa dia CM kuadrat, Bu? Bu, Ibu, kok itu di atas CM ada itu? ada angka 2-nya, Ada Bu. 2. Di atas CM-nya kok ada angka 2-nya, Bu? Sentimeter. 24 CM. Jadi ini kan luas ya, rumus luas itu sisi, kalau rumus luas itu pasti sentimeter dikali sentimeter. Pokoknya dua bilangan gitu kali-kali dikali. Nah itu hasilnya persegi gitu. Kalau gimana? Kok bisa, Bu? Gitu gimana, Bu? Kan itu segitiga Bu, bukan persegi Bu. Iya. Ya juga itu. Iya ya. Sabar ya, Bu. Kenapa sentimeter persegi? Ya. Sentimeter persegi. Karena kita ada 2 sentimeter. Dikali. Iya, dikali. Kita beda lagi. Oh, berarti sentimeternya ditambah. Sentimeternya ada 2 dikali. Kalau sentimeter tambah sentimeter. Oh, gitu. Kita dikali itu sama aja kuadrat gitu kan. Sama aja kayak akad 2 sentimeter. Iya. Jadi gitu. Oke. Kita lihat lagi. Ada segitiga dengan alas misal 6 tinggi belum. Luas segitiga tadi berapa? Setengah kali alasnya berapa? Langsung aja 6. Tingginya langsung 10. Perkecil 6 dibagi 2 3. 3. 10-nya turun. 3 dikali 10 30. Kalau di soalnya ada satuannya tinggal lebih semuanya. Udah kan? Ya. Materi selanjutnya akan dikali 2. Oke, kayaknya rasanya masuk semua ini, gak ada yang semangat. Kita ice breaking dulu ya. Apa Pak Is mau jawab ya? Bu, Pak Is mau memimpin, Bu. Ya, Pak. Bajunya beda sendiri jadi ketua. Yang punya kuasa. Ayo gue sedikit Bu. Boleh sabar Pak Is. Bapak semangat sekali, Bu. Bu, gambar ini nanti kalian. Mbak yang nulis skripsi ya Is. Mungkin tadi. Katanya ice breaking. Ini ice breaking langsung kotak loh. Kenapa tidak langsung? Ya.
Semuanya ini nanti sama Pak Akif ya nyanyinya. Oke, ini ada ice breaking. Siapa yang bisa maju? Nulis tapi spidolnya itu enggak naik, enggak apa? Ya itu Pak Is, Bu. Siapa yang bisa maju? Ayo, ayo Pak Is bisa. Belum Bu, belum bisa Bu. Sabar sih. Ayo yang bisa maju, ini spidolnya di sini. Kita nanti dapat hadiah. Maju. Itu spidolnya. Ayo. Bisanya banget. Mainin ya, Tis. Udah, dia nggak coba. Mau goyang. Oh, is gue lagi nih. Pak Is? Iya. Mau Bu. Emang dulu kita sudah seperti itu. Enggak. Ditinggal dulu Mas. Oh iya, enggak ada ya makan-makan. Nanti kalau kita ngajar kita tiktokan. Jejak digital. Apa? Paling jadi kita tuh suci bisa ya. Udah pada semangat ya. Selanjutnya ibu bakal ngejelasin terkait bangun apa ini? Ini bangun apa? Genjang. Nah, sekarang kita akan membuktikan cara mencari luas jajar genjang melalui persegi panjang. Jadi jajar genjang itu memiliki alas anak-anak. Alasnya itu yang mana sih? Tahu nggak? Yang di bawah. Yang di bawah. Yang di bawah. Ini disebut dengan alas. Nah, tingginya yang mana? Ini yang atas. Yang kiri. Yang Bukan. Di tengah. Ya. Oh, dia Jadi tinggi apa? Iya nanti aku jelasin ya. Jadi ini yang bawah adalah alas ya. Nah tingginya itu yang ini nak, yang lurus ini. Jadi tinggi dari jajar genjang itu harus tegak lurus, pandang miring ya. Nah cara mencari luasnya itu dengan cara yang bagian sebelah sini ya, segitiga sebelah kanan itu kita pindahkan ke sebelah sini. Nah sekarang ini bentuknya jadi apa ini? Persegi panjang. Persegi panjang. Nah karena persegi panjang dan jajar genjang itu bedanya cuma dipindahin aja, jadi luasnya itu sama aja. Ini misal, jadi luas dari jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Tadi udah dijelasin belum? Rumus dari mencari luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Oke, berarti kita tulis panjang kali lebar. Nah, panjang dari persegi panjang itu adalah alas dari jajar genjang. Berarti kita tulis di sini. Nah, terus luas lebar dari persegi panjang adalah tinggi dari jajar genjang. Jadi ketemu nih luas luas dari jajar genjang itu adalah A dikali B. Coba kita contoh ya. Nih, misal contohnya alasnya itu alasnya yang mana? Bawah. Terus tingginya yang mana? Yang di titik-titik ya? Ya. Nah, alasnya misalnya itu 10, tingginya itu 60 misal. Gimana cara ngitungnya? Rumusnya apa tadi? Alas kali tinggi. Alasnya berapa ini tadi?
Ada. Kayaknya bisa 16. Ini yang karya ini namanya 60. Ya udah. Di situ apa, Bu? Ganti. Jangan profesional. Daripada jadi PR. Jangan lupa tolong jangan ada ya, Gen. Tingginya tadi benar ya, berarti ya, diulangin. Tadi alatnya 10 berarti 10 dikali 6. 0 kali 6 berapa? 6. Kenapa dia Belajar lagi ya. Udah kelas 5 harusnya paham. Ya, aduh. Namanya Gen Z. 1 kali 6 berapa? 60. Oke. Yaudah, ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Yasmin ya. Sabar ya menjadi guru. Iya, Nam. Oke, jadi selanjutnya ini Mbak Jiki, kamera tolong. Ayo lihat di sini. Kamera geter. Ini namanya trapesium. Trapesium ini memiliki dua sisi sejajar, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Juga trapesium memiliki tinggi. Nah, jika trapesium dibayangkan dipotong dan disusun kembali, dipotong nih. Sebelah sini dipotong dan disusun kembali, maka bentuknya akan menjadi seperti persegi panjang. Kalau persegi panjang tadi setelah dipelajari bisa apa? Panjang. Oleh karena itu luas trapesium adalah setengah dari jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jadi sisi atas, kalau luas trapesium tadi sisi atas ditambah dengan sisi bawah lalu dibagi dua. Dibagi duanya dari sini nih, kan dibagi dua. Jadi sisi atas ditambahkan dengan sisi bawah dibagi dua baru dikalikan dengan tinggi. Sekarang ibu punya contoh. Misalnya kita memiliki sisi atasnya 6 cm dan sisi bawahnya 10 cm. Lalu tingginya adalah 4 cm. Lalu kita harus ngapain dulu nih? Hitung Allah dan sisi bawahnya ditambah. Tadi sisi atasnya berapa? 6. Sisi bawahnya 10. 4 tambah 10 berapa? 16. Lalu dibagi 2. 16 dibagi 2 8. Tadi tingginya 4. Jadi 8 dikalikan dengan tingginya adalah 4, maka hasilnya 32 cm kubik. Katakan ibu, kok cm kubik 3 cm aja? Karena menghitung luas adalah P dikalikan L. Kalau P di trapesium adalah sisi atas dan sisi bawahnya ditambahkan baru dibagi 2. Dan kalau misalkan L-nya adalah tingginya, yaitu tadi contohnya adalah 4. Maka kenapa hasil adalah cm kubik bukan cm persegi bukan cm biasa? Karena luasnya adalah P kali L sehingga satuannya adalah cm dikalikan dengan cm, maka hasilnya cm persegi. Sudah paham anak-anak? Paham. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Aktif. Tempatnya mana Pak? Lupa dah. Masih di rumah. Nah, kita berdua tutupnya aja. Kalau tutupnya di rumah. Oke, jadi kita mau belajar luas belah ketupat. Ada yang udah tahu belum bentuk belah ketupat itu kayak gimana? Coba anak-anak di rumah ada pas lebaran kemarin ada ketupat nggak di rumahnya? Ada. Yang nggak ada berarti buatnya? Enggak, buat juga. Nggak buat juga. Gak lebaran. Lebaran ya. Oke, ini yang ngomongin yang ada
ada ketupat aja kan di rumahnya. Yang di rumahnya ada ketupat, bentuk ketupatnya kayak gimana? Segitiga. Kayak gini. Nah, nih. Ada garis-garisnya. Iya, kalau di rumah itu ada batiknya nih malah. Ya. Namanya. Nah, jadi kita mau menghitung. Ini kan bentuknya ketupat ya, belah ketupat nih. Ya. Ya emang belah ketupat yang bisa kita belah-belah ketupat kanan. Nah, jadi kita mau menghitung nih luas belah ketupat. Nah, kalau kita lihat kenapa sih kok yang dihitung diagonal tengahnya? Kenapa itu diagonal? Garis tengah. Ya? Nah, itu nanti kita cari tahu. Nah, tadi kan kalau kita lihat ya, rumus luas itu setengah kali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Dia. Kenapa sih kok diagonal? Ternyata setelah kita cari tahu rumus belah ketupat ini sama kayak rumus persegi. Dia belah ketupat ini ketika kita belah bagian atasnya kita belah lagi sebelahnya. Nah, jadi kan segi panjang. Jadi Berarti rumusnya hampir mirip seperti Persegi panjang. persegi panjang. Kenapa setengah? Karena dia bagian setengah ini aja yang dihitung. Setengah dari diagonal 1. Nah, coba ya kita hitung ya. Nah, ini kan udah tahu nih kita rumusnya. Saya bingung ya Pak. Kita hitung. Bingung nggak? Iya Pak. Kenapa? Bingungnya kenapa? Gak paham Pak. Nggak paham. Coba ya, Bapak ulangi ya. Kenapa Pak dimiripin sama persegi aja Pak? Itu kan segi 4 juga. Karena bentuknya dia bukan persegi. Kalau Bisa diginiin, Pak. Ayo ini Kok muridnya ngajarin gurunya? Nah, itu tadi makanya kita harus. Iya, makanya kita buat persegi panjang aja ya. Persegi panjang aja ya. Nah, ini kan bentuknya persegi panjang. Persegi panjang tadi rumusnya apa? Panjang. Nah, sekarang kita menggunakan rumus yang belah ketupat. Tidak, jempolan dulu. Kok mirip Pak? Ya, betul gambarnya agak pakai garis. Jadi Kayak layang-layang ya Pak. Pak Isma kita gambar. gambar deh ya. Nanti ya, Bapak tes ya. Apalagi? Jago jadi. Ini mirip kan? Kayak yang mau pegang tadi. Mirip nggak? Iya. Panjangnya nggak sama. Lalu bentuknya sama nggak? Enggak. Kayak junjing gitu. Nah, ini rumus itu didapat. Itu ibu gurunya nggak mau bantuin Pak. Karena setelah dibalik dia jadi persegi panjang. Nah, itu rumusnya. Nah, Kok ngamuk Pak? kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, diagonalnya 1 berapa? Diagonal 1-nya berapa? Coba. 8 cm. Diagonal 2-nya berapa? 6 cm. Kita masukkan rumus. Jadi
setengah kali diagonal 1 8 dikali dengan diagonal 2 6. Oke. Kita hitung seperti tadi ya. 8 kita coret. Jadi 4 dikali 6 24. Jadi hasilnya 24. Kalau enamnya dicoret boleh Pak? Gimana? Kalau enamnya dicoret. Boleh. Mana yang lebih dekat kan 8. Jadi kita coret yang lebih dekat aja. Kenapa sentimeter? Ya karena tadi ukurannya sentimeter. Kenapa dikasih persegi? Karena ada 2 sentimeter. Kalau kita mau buat tulis dia cm kan lucu. Ya kan? cm kan lucu. cm kan lucu. Jadi karena cm-nya ada 2, kita kasih ada tanda di ujungnya sini. Jadi 2. Kenapa duanya kecil, Pak? Kenapa Karena nggak gede? kalau besar dia masuk Lucu di sini juga. sama kayak ini ya dong. Iya kan? Jadi kecil aja. Nah, layang-layang sekarang. Siapa yang di rumah punya layang-layang? Contohnya lagi nih. Aku dapat kerja Layang-layangnya bentuknya kayak gimana? bentuknya wow, kayak wow Filipin. Wow, pemalas. Bentuknya Garuda. Oke. Kalau Filipin kan Pak. Nah, jadi yang Pak Bapak bilang layang-layang ini bentuknya seperti layang-layang pada umumnya. Layang-layang yang persegi 4. Pokoknya ada 4 sisinya dia. Kalau yang tadi Fardi bilang kan dia seginya banyak itu. Wow. 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 Nah, sekarang kita pengen hitung nih luas layang-layangnya. Sama kayak tadi. Setengah kali D1 dikali D2. Kenapa kok bisa sama kayak tadi? Ternyata layang-layang ini setelah dipecah sabar. Nggak jadi ya, Pak? Nah, ya, ini bentuk layang-layang kan? Kok nggak nyampe? Ya, nih. Nih ya, layang-layang ya. Ternyata setelah kita potong, kemudian kita potong lagi jadi 2. Bisa kan? Kita gabung. Kita gabungin. Wow. Magic. Nah, jadi Jadi semua gelang ketupat dan layang-layang itu setelah kita potong menjadi 3 bagian, dia jadi bisa berbentuk persegi panjang. Dan Luar kalau biasa. memang begitu, jadi rumusnya sama, masih setengah kali D1 kali D2. Terus yang ngebedain apa, Pak? Bentuknya aja. Cuma bentuknya doang. Bentuknya aja. Tadi bentuk layang-layang, sekarang bentuk gelang ketupat. Ketupat, sekarang bentuk layang-layang. Oke? Ya. Mungkin cukup dari Bapak. Bapak lanjutkan ke Ibu Elok. Guru favorit ya. My favorite teacher. Oke, selanjutnya kita belajar tentang luas lingkaran. Sebelumnya Ibu mau gambar dulu lingkaran.
Karena lingkaran berbeda dengan bentuk yang lainnya ya. Lingkaran tidak mempunyai panjang dan lebar. Kemarin kan sudah belajar sifat-sifat lingkaran kan? Iya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Kalau dari ujung ke ujung kemarin namanya apa? Jari-jari. Diameter. Nah, kalau cuma setengah segini namanya Jari-jari. Jarum. Nah, sekarang kita tambahin kalau bagian luar ini namanya keliling lingkaran. Mau, Bu. Ini keliling lingkaran gitu loh. Iya, gitu loh. Karena kita tahunya kalau itu. Nah, sekarang kita mau mencari buat lingkaran menggunakan persegi panjang juga kayak yang bangun tadi. Ada yang tahu caranya lingkaran ini jadi persegi panjang gimana? Nah, kalau enggak kita bereksperimen ya. Ibu kasih lingkaran ke kelompok. Ambil lah. Ini kok. Nah, ini kita jadiin dulu pakai jadi persegi panjang. Caranya ini lingkaran dilipat setengah. Ini. Oh iya, maaf ya. Nah, kalau udah kita lipat lagi nih jadi setengah. Ini lagi. Iya. Sampai kecil lagi. Ini lagi. Kecil lagi, Bu. Udah langsung aja. Nah, kalau Kayak gini. udah gunting. Kita gunting garis-garisnya tadi. Aku terakhir. Nah, garisnya tadi kita gunting. Nanti Ibu. Nah, kayak gini jadinya. Coba siapa yang mau gunting? Ya. Nih. Coba. Apa yang digunting, Bu? Garisnya loh, ini. Kayak gini kan? Ini, terus gini. Kecilin lagi, nih. Nah, kamu gunting nih. Garis ini sama sini. Tapi jangan sampai putus. Putusin aja nggak apa-apa. Jangan diputusin. Aku putusin nih. Semuanya. Iya, semua boleh. Cepet. Sabar Bu. Kayak gitu. Kayak gini. Kayak mana sih? Bukan mau dikit seperti ini ya. Oh, salah. Ini bisa. Oh, masih bisa loh. Gini loh. Pokoknya Tapi jangan nangis. Jadinya nanti segitiga banyak nih. Jadi dipotong. Sampai jadi kayak gini. Yang dari segitiga dan itu disusun. Segitiga kebalik, segitiga sampai ujung. Enggak rata garisnya. Namanya kan ini jadinya untuk apa? persegi panjang. Enggak lurus garisnya. Ini Kenapa enggak lurus? yang lurus. Karena yang mana kan Berarti lingkaran lurus garisnya. segitiga tuh lurus loh. Bu, ini apa? Kayak gini. Apa dong? Jejak digital. Gini. Kamu ini guntingnya nggak lurus, jadi susah. Yang gunting siapa tadi, Is? Ibunya sendiri yang gunting. Nah,
panjang di sini kan? Ya. Ini tuh kalau di lingkaran namanya keliling lingkaran. Karena tadi kan yang atas ini ya, atas kan ini. Ya. Jadi kalau di sini ya, ini jadinya keliling kan. Nah karena yang diambil cuma salah satu, jadinya cuma setengah panjangnya ini, jadi setengah keliling lingkaran dikali lebar di sini yang mana? Ini ya, ini kan. Ini tuh kalau di lingkaran namanya jari-jari karena ini kan setengah kan. Capek. Setengah sini. 50 menit megangin. Lebar di lingkaran adalah jari-jari. Kram. Nah kita turun lagi nih setengah dikali keliling lingkaran karena kita belum belajar keliling lingkaran. Kita kasih tahu rumus keliling lingkaran yaitu 2 pi 2 pi r. Nah pi itu apa? Kita tahu. Jadi pi itu pengetahuan ibu ya. Itu adalah temuan matematikawan yang bernama Archimedes. Nah, itu tuh dia menemukan apapun bentuk lingkarannya. P itu tuh adalah perbandingan dari keliling lingkaran dibagi dengan diameter. Jadi apapun bentuk lingkarannya mau kecil mau besar itu kalau keliling dibagi diameter itu hasilnya mendekati pi. Pi itu hasilnya ada 3,14 atau 22/7. Nah, jadi kita turunin lagi nih. Setengah dikali 2. Oh ini ada belum turun ya? Kita turunin. Ini kan keliling lingkaran nih. Salah, ini keliling lingkaran. Diturunin dari lingkaran ya Bu, perhatian banget. Ya, ini keliling lingkaran karena ini turun kan dari sini. Nah, R ini turun ke sini. Ngerti? Yang mana? Jangan lupa belajar lagi ya coba. Cuma enggak lupa. Besok kan dibahas sama kelompok ya. Terus ini turun lagi. Kedua, turunkan. Pi-nya kita pakai 22/7. Nggak usah deh, kan kita nyari rumusnya dulu. Oh iya Bu. Nah, Pi dikali. Ini kelihatan PPT-nya. Salah. Kelihatan? Ya kamu deketin. Iya, ini. Oh iya. Kita turuninnya ini dicoret jadi kan habis kan. Jadi ini kalau udah ditulis kita turunin yang pi kali r dikali m atau pi dikali r kuadrat. Ketemu nih rumus luas lingkaran. Paham anak-anak? Yang benar. Nah, kita masuk ke contohnya nih. Ada lingkaran, R-nya, jari-jarinya ada 7, P-nya kita pakai yang 22/7. Rumusnya apa tadi? Luas lingkaran P kali R kali R. P-nya berapa? 22/7. R-nya 7 dikali apa lagi? 7. Nah, ini kan bisa dicoret ya, kita coret. Habis. Jadi tinggal 22 dikali 7 sama dengan 150. Paham? Sudah selesai. Selanjutnya Ibu punya lembar kerja berkelompok. Kalian kerjain di kelompok ya di sini.
Tulis. Matahari, kelompok matahari, kelompok aku digendong itu. Itu kok. Kelompok apa? Ngapa? Dimatiin dulu. Ya.